Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Polai Podisi dan Half Joy. Kali ini kita akan membahas, bukan lebih membahas ya, lebih kayak kita mau breakdown. Breakdown apa yang kita kerjakan kemarin. Ya, video klip Untuk apa judulnya? seperti Jatuh Cinta Lagi. Iya, itulah judulnya. Oke, kita akan review ya. Untuk dari teknisnya seperti apa? Jadi pertama kita nonton dulu hasil finalnya ya, yang fix. Oke, yang fix. Dan ini rilis pas selesai ini video breakdown ini bakal rilis. Kalau MV officialnya udah di-upload ya, baru kita rilis breakdown ini. Jadi ini kita tag lebih dulu lah intinya. Bener betul sekali. Kita review dulu lah gimana sih hasilnya. Kok jadi gepeng, Pak? Nah, ini ke stretch ini. Nah, ini bener kan? Iya. Bener kan? Betul. Apa terlalu zoom ya? Oh iya. Nggak terlalu lebar tadi. Hatiku penuh rasa saat genggam tanganmu. Wow. Kupu-kupu dibayar mahal. Dari sini hari ini kita rayakan cinta yang tak pernah habis, berjuta rasanya Apa ya? Menyala kamu Kak Nindi. Masya Allah. Selamat Kak Nindi udah nikah ya. Oh iya. Selamat udah nikah Kak Udah Nindi. nikah dia? Iya Kak. Jadi Anda jangan coba-coba ya dem. Mana IG-nya Kak? Jangan IG Kak kan itu kan? Jangan IG ya. Udah. Sudah. Udah nikah. Sorry Bilal. Scene yang paling aku suka. Semua terasa ringan saat kau peluk diriku. Tak perlu banyak alasan, cukup kau jadi rumah. Hari ini kita rayakan. Masuk ke part kesukaan gue dulu. Oh, shit. Keren. Takkan sia-sia selama kau dan aku God. tetap saling menjaga. Itu kelas banget sih. Kelas. Bersamamu seperti jatuh cinta lagi. Hari indah kita sederhana tapi bahagia selamanya. Ribuan sekali leadnya. Iya, Rituan sekali ya. Ribuan sekali leadnya ini. Rituan Ricci. Bukan Smith ya. Beda Pak. Rasanya bersamamu seperti jatuh cinta lagi. Hari indah kita sederhana tapi bahagia selamanya. Berjuta rasanya bersamamu seperti jatuh cinta lagi. Hari indah kita sederhana tapi bahagia selamanya. Rasanya bersamamu seperti jatuh cinta lagi. Hari indah kita sederhana tapi bahagia selamanya. Kelas. Februari ini. Nih. Oh. Belum lihat aku nih Pak. Semua terasa Masuk semua Pak. diriku, tak perlu banyak alasan. Iya. Kau jadi rumah. Mantap. Hari ini kita Ini kemauannya Dimas sih. Dia mau. Kelas tapi keren sih. Oke. Iya. Closingannya mantap banget sih, baru lihat itu. Jadi begitulah ya. Oh, itu if finalnya ya. Finalnya. Dia mau minta kredit, mau nyamakan kayak sebelumnya katanya. Oke.
kita akan coba bahas dari yang paling dasar dulu lah, kayak mana? Kayak kita cari spot. Banyak betul sih yang harus banyak dibahas. banget sih makanya. Jadi kita mau dari spotnya dulu kah, atau mau dari teknis kameranya dulu, editing, atau kalau talent kita nggak tahu ya. Kalau intinya talent tuh memang karena kenalan dari si produser ya, mungkin ya hitungannya ya. Iya, lebih produser kayak produser. Iya, talentnya tuh kebetulan cocok sih sama musik. Sama tema lagunya, bener. Tema lagunya, musiknya cocok. Kayak apa? Kalau kamu ngelihat musik yang digarap ini hitungannya temanya lebih jatuhnya kemana? Kayak romance gitu apa gimana? Iya, seperti sering si Bilal bilang kan, butterfly era. Jadi kayak zaman-zamannya dia jatuh cinta lagi kan. Zaman-zamannya kayak pertama mungkin hubungannya kayak rasa hambar gitu lagi, tapi tiba-tiba langsung kayak wah kok senang lagi, menyala lagi nih. Iya, kalau aku dengar dari Ginan kan sebagai penulis lagunya, dia bilang dia tuh udah coba sama yang lain contohnya. Benar. Cuma iya bener. itu gitu. Kenapa video tadi tuh ada yang orang lalu lalang tuh. Nah, itu adalah itu kayak representasi dari orang-orang yang udah keluar masuk hubungan sama dia. Itu kan kayak gitulah. Ya, kita buat kasarannya. Jadi pada akhirnya dia akan tetap sama orang yang awalnya dia tetap suka juga. Ya pada akhirnya dia balik lagi sama orang yang dia dulu itu yang gitu. Dulu itu. Jadi semua yang lewat tuh udah. Terus kalau dan segi lagunya juga termasuk yang paling gampang dihafal dan paling gampang dinyanyikan. Iya, isi listening lah, isi listening. Aku juga kayak denger berapa kali aja sudah nyantol sih memang, kayak lebih earwormnya masuk banget gitu, kayak ulang-ulang banget di kepala kan. Gak yang sulit penyebutan liriknya, kata-katanya juga gak rumit. Komersil banget. Kan niatnya memang untuk dijual. Iya Pak. Itu lagi balik lagi ke situ. Itu kan dari segi musik. Nah, sekarang kalau dari teknis videonya gimana Dim? Lebih teknik video sebenarnya itu nggak ribet banget sih, karena aku nggak perlu ngambil berapa lensa, nggak perlu. Kita cuma pakai satu lensa aja yang kita pakai kamera ini. Pakai Sony aja 35 mili itu sebenarnya bisa lebih bagus lagi kalau pakai dua lensa. Jadi satunya kan deket nih, yang punya aku ini. Yang keduanya tuh wide. Jadi kita bisa dapat lebih luas. Jadi orangnya saat tengah, kita bisa ngambil suasana lingkungannya lebih banyak. Bener. Apalagi kita ambilnya di alam kan. Kayak sih. Tapi sebenarnya begini pun sudah oke. Cuma mau totalitas banget, sebenarnya pakai dua lensa lebih sangar lagi. Itu nextnya di Singapura ya nanti ya. Wis, aminin aja dulu. Terus kamera yang dipakai juga Sony juga, bawaan Sony ZV-E10 sih, bukan kamera yang mahal-mahal orang sinematik, enggak. Ini sebenarnya kamera konten doang. Lebih ke kamera konten, tapi bisa sebenarnya tergantung orangnya makainya aja sih. Mekaniknya lagi. Mau alatnya secanggih apapun, kalau mekaniknya sedih ya sedih juga gitu. Iya sih, bener juga. Jadi nggak terlalu yang keluarin budget tinggi banget bener. Untuk masalah alat, karena kita semua udah punya semua sih. Maksudnya kita nggak perlu keluarin banyak dana untuk ngebuat MV ini. Kayak harus sewa ini. Iya. Bahkan kita juga nggak ada. Proper banget, karena sudah memang kamera juga sudah mendukung. Dan deadline juga nggak lama-lama banget kan. Kita cepet banget ya hitungannya. Iya, hitungan cepet banget dari pas proses meetingnya itu, baru kita cari lokasi, besoknya langsung tag. Habis itu proses editnya juga kayaknya nggak makan waktu lama juga, nggak sampai semingguan juga ya. Dan untuk lokasi, menurut kita yang cocok kemarin tuh untuk nuansa-nuansa romance gini, dan kayaknya cocok untuk banyak bunga-bunganya kemarin tuh kita pikirin nih. Makanya kemarin tuh kan mikir di mana ya. Apalagi di Balikpapan kan. Bener. Itu karena susah bunga-bunga kan, kecuali kalau di Jawa banyak. Oh, kalau di Jawa banyak banget memang. Kalau di Balikpapan kan kayak terbatas banget, paling yang kayak lebih kayak pantai, Taman Merdeka. Aduh, Kebo. Banyak rumputnya doang. Bukit Kebo. Enggak ada bunganya. Jadi kemarin itu kita lokasinya di Kilo 15. Iya, Kilo 15 Kebun Raya Balikpapan. Dan sebelum kita tag pun kita survei dulu sempet. Iya, karena takut cocok kan. Bener, takutnya ada, kita mulai teknisnya apa sih di lapangan nanti gitu. Kendalanya apa gitu. Jadi kita sempat ambil beberapa video, sampel-sampel video. Yang kita bakal tampilin juga lah ya, sampel-sampel. Ada lah beberapa. Dia sebagai ceweknya nanti. Jadi sebelum di hari H tuh kita harus survei dulu, takutnya pada saat kita udah
orangnya udah banyak nih. Iya, sudah ada. Sudah lengkap, ada talent, ada semua orang udah datang. Sekalinya nggak kondusif atau tempat-tempatnya kurang mendukung kan. Iya. Rugi kita. Makanya kita survei dulu berdua panas-panasan. Demi memastikan tempat ini cocok untuk di take gitu. Pada saat kita udah selesai take hari itu buat sampel, kita buat edit simple lah. Kita buat baru kita kasih juga. Kita kasih, ya. Jadi sekalinya oke. Gambaran oke. Sekarang oke, udah kita take besok aja. Langsung take, iya benar. Lumayan meeting kebun raya sih itu. Dan itu pun kalau selain itu pun udah nggak tahu lagi mana Mas ke Bukit Suharto aja. Kejauhin pas udah di. Tapi pas pertama kali kamu ke kebun raya gimana tuh kemarin lihat tempatnya? Cocok sekali ya? Cocok banget karena banyak bunga-bunganya itu banyak banget. Kayak ada yang warnanya kuning, putih, anggrek juga, ada yang merah kan, warna pink juga, ada pohon-pohon tinggi. Pokoknya proper lah kalau untuk shoot yang nggak terlalu kota banget tapi nggak terlalu alam banget. Nggak terlalu, betul tengah-tengah dia. Tengah-tengah. Pas banget itu. Dia tuh terawat, cuma kayak masih semi alam, jadi bagus. Iya itu. Nggak terlalu hutan yang betul hutan belantara. Iya, yang tapi kayak enak gitu tempatnya. Kita lagi survei tempat untuk syuting besok ya. Video musik judulnya kan? Sebelum jadi luka. Bukan lain anjir. Bukan sebelum jadi luka. Itulah pokoknya ya. Jadi nanti kita tulis lah. Kita di kebun mana? Kebun Raya Balikpapan. Kilo 15 masuk ke dalam ya. Arahnya gitu. Nantilah besok kita lihat hasilnya aja. Tunggu. Bagus pokoknya. Keren sih. Itu kalau untuk lokasi. Terus lokasi, kalau video. Iya, kalau untuk kesulitan pas di lokasi apa? Kesulitan di lokasi lebih kayak cahaya matahari sih kalau aku lihat. Karena kita kemarin habis hujan. Benar. Kita kemarin paginya habis hujan, jadi langitnya juga nggak begitu biru, mendung, betul. Abu-abu. Kita nyari scene yang langit biru itu kayak nggak dapet. Yang pas begini-begini tuh, itu kalau di sampel ada tuh. Karena pada saat itu memang nggak ada hujan. Memang kita kebakar tapi sayangnya. Street nolong banget, sumpah. Iya. Itu serunya sih. Jadi pada saat di lapangan tuh problemnya cuaca satu. Sama ada yang kita mau take yang ending tadi, yang masalah pakai kain. Iya kain, bener. Kita nyari nama bayangan itu susah banget. itu kalau diingat-ingat lucu. Lucu banget asli. Karena kita nyari siluetnya itu di belakang kain. Tapi karena waktu itu posisi mataharinya atas banget baru nyerong. Jadi kayak ini kita merengin, jadi kita dapat spotnya di depan. Iya. Itu kalau di mood board atau di contohnya yang ku kasih itu dia bisa 90 derajat. Jadi seharusnya lurus. Jadi ini kainnya, ini mataharinya. Jadi nembak langsung orang di belakang. Jadi sejajar sama kainnya lurus. Lebih karena lebih hampir 90 tuh ke atas bener iya kita begini kayak asli tapi dapat aja sih untungnya dapat aja bisa kita bisa kali ya. Itu saja talentnya juga support juga sih kayak nggak terlalu ribet. Betul. Mau ikutin kerumitan kena panas dibakar dulu panas oke, asli sih kelas memang kan ini itu sih luar biasa. Baru kan ini tuh bagusnya tiba-tiba misalkan kita mau ambil scene ini nih, dia tahu nih dia ngedirect dirinya sendiri. Aku mau ambil scene yang ini dulu kak, bilangnya kan. Itu juga cukup membantu kamu kan. Ya, dia bisa explore dirinya juga. Itu sih. Jadi kita nggak terlalu ribet dan cepet banget ya asli ya. Kalau kita hitung dari awal kita take itu kayaknya nggak makan waktu seharian banget gitu ya. Enggak. Dan pada saat kita udah selesai shoot di hari pertama kan udah kelar tuh harusnya. Pada saat editing sekalinya ada beberapa footage yang kurang. Bener, iya sampel-sampel. Karena pada kira di lokasi sama di editing kan beda kan. Karena hitungannya kita pakai ngeditnya itu kita cepet hitungannya per berapa ketukan harus ganti video, beberapa footage. Jadi otomatis kita kehabisan stok footage yang kayak bunga-bunga tanaman itu kita kehabisan. Terus kita inisiatif apa berarti? Kita inisiatif sorenya kita keliling tuh Balikpapan baru cari tuh beberapa bunga yang kuning dan putih ya. Iya. Sama beberapa scene langit ya ada juga. Itu yang agak cerah itu untuk ngisi beberapa footage yang kosong sih buat ngisi. Karena takutnya kalau pakai footage yang kemarin jadi kayak banyak repetitif. Benar. Ya, jadi kayak double gitu. Jadi pengulangan. Banyak pengulangan. Dan kasih tahu tambahan-tambahan yang ngeri lagi apa? Yang bunga-bunga AI. Oh iya, itu jadi kita ndak cuma pure editing video begitu aja. Kita eksplorasi ke AI yang dimana kupu-kupunya itu jadi bunga tapi tetap
dengan apa namanya dengan porsi yang berlebihan bener. Jadi kayak AI itu udah terlalu terasa AI banget, nggak kayak Indosiar lah ibaratnya kan full naga gitu kan, kayak naga gitu. Bahkan aset-asetnya aku nggak berani pada saat ada talent, takut ngerubah bentuk dan lain-lain kan. Iya, jadi kita pakai pada saat bunga-bunga aja tertentu. Itu kalau di dunia nyata ngetek video itu kayak mana? Seberapa lama kamu nunggu kupu-kupu mendarat di bunga? Kan nggak ada kan? Itu sih. Jadi emang kita edit. Menurutku talent dan bunga dan tanaman sekitar alamnya itu udah masuk, tapi kayak kurang kesan-kesan lainnya yang hidup lainnya, yaitu kupu-kupu. Kita kepikirannya kupu-kupu gimana caranya pakai AI, kita masukkan AI. Makanya ada kupu-kupu mendarat di bunga, ada bunga berubah jadi kupu-kupu gitu. Itu menurutku kesannya lumayan nggak begitu dominan kalau dilihat di video, karena dominan pada akhirnya ketelannya kan. Nah itu kayak cuma penambah bumbu-bumbu aja sih. Bumbunya aja sih kesana lebih bagus aja sih, manis lah. Dan itu hitungannya kita baru explore sekarang sih, MV sekarang. Bener. Jadi kedepannya mungkin bakal lebih ngeri sih. Apa ya kalau syutingnya di luar negeri ya Pak. Wah tambahnya masuk akal sih videonya. Bakal lebih gila lagi sih. Ngeditan lebih kayak mana? Kalau dipakai editan lebih ke itu sih, lebih ke mensinkronkan timing ya, bener, lebih ke situ di situ ya, tingkat kerumitan. Pas ada masuk lirik atau pas masuk ketukan drum, kita berubah footage gitu sih. Gitu, ketepatan dalam. Ya, karena menurutku kalau buat MV emang di situ, pentingnya di situ. Karena orang biar tetap nonton dan ngikutin lagunya tuh pada saat lagunya ini berubah-berubah ketukannya. Bayangin kalau satu scene panjang nih, tapi lagunya itu tensinya udah beda dari rendah ke tinggi, tapi footage-nya sama. Orang jadi nggak merasa relate. Betul. Iya kan? Nggak ada emosinya gitu dalam video. Iya, contoh tadi pas kita masuk beda, pas masuk kita itu beda lagi. Iya, beda lagi tiap. Dan ya itu kenapa beberapa teknisnya kita nggak cuma ngambil video biasa, tapi kita juga ngambil slow motion, di sisi lain kita ngambil yang slow shutter. Makanya yang patah-patah tadi, itu teknis yang dipakai juga. Itu bukan di editing, memang dirubah settingan kameranya aja. Jadi pas di lokasi itu udah terjadi efeknya. Kayak scene yang tadi yang nyebrang-nyebrang, itu kita buat tuh. Jadi kesana kayak apa ya? Kayak kalau kamu lihat tuh kayak apa berarti kesana pas di settingnya seperti itu kayak apa? Pas kamu nonton videonya. Pas nonton videonya pas habis settingnya yang patah itu. Iya, langsung kesana kayak lebih apa ya? Jadi beda kan, padahal kan orang bilang patah-patah kayak apa sih video patah-patah? Malah kalau ditaruh di tempat yang tepat, jadi kesana kayak lebih 2 kali. Jadi lebih bagus lagi. Jadi kayak kesana kayak bisa jadi kayak memori, kayak kenangan ya kan? Ada kayak efek-efek gitu ya? Ada efek kayak gitu. Kayak dreamy, terus kayak nuansanya lebih kayak. Karena kayak kalau kamu lihat video asli sama video pas patah, kesana kayak patah ini nggak terjadi saat itu. Jadi kayak itu kenangan yang dulu, paham kan? Ada kayak rasa kayak gitu kan? Ada rasa gitu. Terus kayak ada nostalgianya. Memang terbawa emosinya itu dapat gitu di video klipnya. Betul-betul ya funnya dapat, baru habis itu sedihnya dapat, baru kayak masa lalunya juga dapat. Kayak wah keren sih. Lebih eksploratif aja sih daripada video yang sebelumnya yang kita buat ya. Iya. Dan aku juga pertama kali dapat musiknya ini dikirim langsung kayak kepikiran langsung. Ya gitu, contohnya kayak gitu. Cara-caranya pas dengerin lagu kayak di sini bagus nih bagian ini. Di saat ini bagus bagian ini gitu. Jadi makanya sudah ada gambaran memang di benang merahnya langsung ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada. Makanya sebelumnya nggak ada memang ini iya benar sih. Sebelumnya kebanyakan kita nggak prepare, cuma kayak bahas konsep gitu aja. Baru langsung langsung terjun aja konsepnya kayak gini kita ngikutin. Kalau ini lebih kayak kita sudah tentukan konsep, tapi pas di pengambilan videonya itu lebih eksploratif lagi ya. Bener-bener kita mau coba ini. Kita memang sudah mikirkan itu, tapi pas di lokasi lebih ternyata bisa begini ya. Berubah kayak gini lagi ya. Ada scene yang kayak gini. Wah keren sih asli. Kayak lebih prosesnya itu dari semuanya itu lebih kayak kita puas sih asli puas ya. Iya, aku juga nggak nyangka juga. Orang-orang juga oke sih. Nanti kita lihat lah. Jadi nanti lihat aja lah hasilnya gimana. MV-nya rilis, pendapat orang gimana ya? Drop aja lah di komen kayak apa. Wih, asik lah. Terus kalau dari sisi lagunya gimana? Kalau aku dari teknis lagunya gimana?
Kalau aku dari kenapa dia harus kayak gini, kenapa harus ini, terus ada lead, terus terakhirnya kenapa dibuat begitu gitu. Komposisinya sih sudah bagus sih, maksudnya kayak bass, drum gitarnya balance banget sudah, baru sama vokalnya Kinan juga yang mendukung banget sumpah, karena lagunya kalau dia lagu fun memang jago banget sih anak itu nyanyiin lagu-lagu kayak gitu. Bassnya timingnya yang pas dia stop baru bass sama vokal sama pukulan drum yang detak sama nah itu apa itu bridge ya? Kalau itu iya bridge maksud kan? Bridge yang sebelum ref itu kan yang dia mutar itu keren banget, timingnya pas banget. Kayak video gerakan. Dan kita satukan juga sama videonya. Jadi double rasanya kan. Iya, rasanya double banget. Seru sih asli. Semuanya puas sih dari awal sampai akhir. Bahkan kita nggak ngerasa kalau itu kita buat video klip. Iya. Kita lebih ngerasa. Kita itu karena hitungannya kayak liburan loh. Kayak project bareng teman aja sih. Iya, benar. Jadi kayak nggak ada sama sekali di beban kanannya sama kerjanya nggak ada. Betul. Karena betul sesantai itu sih. Karena itu kan teman-teman juga kan buat project. Jadi seru-seru aja sih. Asli seru banget sih. Bahkan talent juga aku sempat worry juga sih, sempat kutanya kayak talent Kak, iya Kak, jangan kapok kayak saya malah seneng kalau gitu. Apa kayak mungkin hal yang dia belum pernah lakukan kan, tapi dia lakukan. Ya itu sih sebenarnya sedikit kekurangannya ini, dia lebih kayak agak mungkin kalau baru pertama kali aja, jadi kayak di depan kamera masih belum luwes banget. Tapi mungkin kalau next ke depannya bakal lebih proper lagi sih seharusnya. Ya tuh, tapi overall talent untuk pertama kali sih cukup oke sih. Enggak yang buruk banget enggak. Bagus menurutku. Pas banget sih. Cocok di porsinya sih. Cocok di lagunya juga. Iya, mungkin next kan bisa tambah ngeri lagi, kita juga tambah ngeri lagi. Pasti seharusnya. Kita semakin gila lagi. Lebih gila lagi, lebih luar biasa lagi. Untuk lagunya di semua platform itu sudah bisa kalian dengarkan. Cari aja Seperti Jatuh Cinta Lagi by Raya. Itu di semua platform sudah ada, dan mungkin kalau kalian sudah nonton video klipnya juga sudah ada di YouTube. Ya. Karena kita uploadnya pas rilis video itu, kita baru upload video ini reviewnya. Video teknis kalian bisa cari IG-nya Soulcraft atau Wonderkid. Oke, Wonderkid atau Soulcraft. Di situ kalian bisa lihat videonya apa saja yang ada di situ. Teknisnya ini orang gila sih, nggak masuk akal pokoknya. Dia ini nggak masuk akal, potensinya bisa lebih gila lagi ke depannya. Berlebihan dia. Mending kita akhiri ini aja. Oke. Oke, itu aja. Jadi kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mas.